Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ari Sofwan dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8. Sebelum pelajaran kita mulai, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Yang pertama yaitu sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur, jadi tidak langsung global sepenuhnya, yakni dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW tengah bertahanus atau menyendiri di Gua Hira hingga wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada. Kemudian dalam wahyu yang pertama yaitu yang diturunkan surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai akhir. Kemudian surat terakhir yang diturunkan yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian dalam berjalannya sahabat yang ditugaskan mencatat Al-Quran pada zaman Rasulullah SAW yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Kemudian periodisasi turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam 2 periode, yaitu periode Makkah atau disebut periode Makkiyah, yang kemudian kedua periode Madaniyah atau disebut periode Madinah.
Periode Makkiyah atau periode Makkah yaitu ayat Al-Quran yang turun atau diturunkan kepada Nabi Muhammad sebelum melakukan hijrah ke Madinah. Surah ini berjumlah 86 surat. Diturunkan selama kurang lebih 12 tahun 5 bulan. Periode Madinah atau periode Madinah yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah, berjumlah 28 surah dalam kurun waktu kurang lebih 9 tahun 9 bulan dengan rincian surat yang diturunkan Allah berjumlah 114 surat selama kurang lebih 22 tahun 4 bulan. Ini di dalam buku paket. Nah ya. Selanjutnya isi pokok kandungan Al-Quran. Yang pertama yaitu akidah. Ya. Akidah di sini ya ini mengajarkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir dan takdir. Yang mana keenam perkara ini disebut rukun iman atau pokok-pokok kepercayaan umat Islam. Yang kemudian kedua isi pokok kandungan dalam Al-Quran yaitu ibadah. Ya, ini mengajarkan cara ibadah umat Islam kepada Allah. Entah itu sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Muamalah, ya ini mengajarkan hubungan antara manusia, baik dalam keluarga, tetangga, kepada Allah Subhanahu wa taala maupun masyarakat. Akhlakul karimah yaitu isi pokok yang keempat. Akhlakul karimah di sini yaitu budi pekerti, akhlak yang mulia baik dengan anggota keluarga, masyarakat secara luas maupun akhlak kita kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta manusia. Kemudian yang selanjutnya yaitu tarikh atau sejarah, yaitu menceritakan sejarah umat manusia terdahulu dari zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diambil pelajaran bagi yang sesudahnya yaitu yang tidak menangi, yang tidak merasakan pada zaman nabi-nabi terdahulu. Yang terakhir yaitu sebagai syariat. Syariat di sini yaitu rambu-rambu atau undang-undang bagi umat Islam. Kemudian yang selanjutnya yaitu keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu membenarkan isi kitab sebelumnya, yakni kitab Taurat, kitab Zabur, dan Injil. Coba ya diingat-ingat kembali, kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu diberikan kepada nabi apa, nabi siapa. Nah ya, coba pikir sebentar. Nah, sudah ketemu? Ya benar ya, yang mana kitab Taurat itu diberikan kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan Injil kepada Nabi Isa. Nah, maksud dari membenarkan isi kitab sebelumnya yakni sama ya. Kitab-kitab sebelum Al-Quran yaitu Taurat, Zabur, dan Injil itu semuanya menerangkan tentang keesaan Allah, tentang beribadah kepada Allah. Akan tetapi kitab-kitab ini pada zaman saat ini sudah beda isinya ya, karena sudah banyak campur tangan umat manusia. Jadi yang dimaksud di sini yaitu kitab yang memang murni ya, tidak ada campur tangan umat manusia di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua, menjadi batu ujian. Maksudnya apabila yang tersebut di dalam kitab-kitab yang terdahulu sesuai dengan Al-Quran itu adalah benar, sebaliknya apabila yang tersebut itu tidak sesuai dengan Al-Quran itu salah. Nah, maka ya karena Al-Quran ini yang terakhir sebagai revisi dari kitab-kitab sebelumnya, maka pastinya ada yang di dalam Al-Quran dan kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu pasti ada yang tidak sama. Ketika itu tidak sama, maka yang diambil, yang dibenarkan yaitu kitab yang terakhir. Karena Al-Quran ini sebagai kitab revisi dan yang paling benar. Kemudian kelebihan kitab suci Al-Quran daripada kitab suci yang lainnya
yaitu yang pertama segi keaslian Al-Quran. Nah, segi keaslian Al-Quran ini terjamin ya, terjamin sudah dinaskan di dalam Al-Quran ya, terjamin isinya tidak akan berubah-ubah seperti kitab yang tadi. Nah, ya. Karena apa? Dalam perjalanannya saja Al-Quran itu banyak penghafalnya ya, mulai dari sahabat sampai sekarang itu banyak orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Dan jadi untuk penipuan atau penulisan Al-Quran dengan rekayasa manusia itu akan segera terketahui ya. Jadi tidak mungkin keasliannya itu bisa ternodai, bisa disalahi. Dan kelebihan yang kedua yaitu segi isi kandungan Al-Quran. Segi isi kandungan Al-Quran itu sangat indah ya, sangat sangat istimewa. Tidak ada kitab-kitab yang lainnya yang bisa menyamai isi kandungan dari Al-Quran ya. Yang ketiga yaitu segi susunan bahasanya. Nah, segi susunan bahasanya ini tidak ada orang yang bisa membuat kata-kata seindah susunan bahasa di dalam Al-Quran. Sejarahnya kan pernah ya, pada saat zaman dahulu, pada saat Nabi Muhammad awal-awal berdakwah Islam itu, kaum kafir Quraisy mengatakan bahwa Al-Quran itu hanyalah karangan Nabi Muhammad. Maka setelah kaum kafir Quraisy itu mengatakan seperti itu, kemudian turunlah wahyu yang memerintahkan kepada kaum kafir Quraisy untuk membuat semisal ayat dalam Al-Quran yang kandungan atau susunan bahasanya bisa seindah Al-Quran. Dan benar, walaupun kaum kafir Quraisy itu ahli dalam berpuisi, membuat puisi ya, itu tidak bisa membuat kata-kata seindah yang ada di dalam Al-Quran, walaupun hanya satu bait saja. Kemudian yang keempat yaitu segi misi yang diemban. Segi misi yang diemban di dalam Al-Quran itu sudah jelas ya. Perintahnya itu untuk mengajak kita beribadah kepada Allah, bermuamalah, berakhlak, itu kandungan isi-isi di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir yaitu hikmah diturunkannya Al-Quran ya. Al-Quran diturunkan kepada umat manusia mempunyai hikmah ya. Hikmah diturunkannya Al-Quran yaitu untuk menuntun umat manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan akhirat. Itu pada intinya. Nah, ya. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan
sampaikan. Atas kekurangan dan kehilafannya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.